Yeah. Came in 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan membahas mengenai materi job design atau desain pekerjaan dengan mengambil sampel dari perusahaan UKM Tempe Doni yang terletak di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan 6 orang akan menjelaskan 6 subbab materi dari materi job design. Di antaranya menjelaskan mengenai definisi job design, tujuan perencanaan tenaga kerja, sasaran desain pekerjaan, pengertian work measurement, serta menjelaskan mengenai metode pengukuran kerja. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja. Apa sih perencanaan tenaga kerja itu? Perencanaan tenaga kerja yang strategis dapat membantu sumber daya manusia merencanakan keterampilan yang akan mereka butuhkan di masa depan. Jika digunakan dengan baik, model perencanaan tenaga kerja sering disebutkan tetapi jarang dijelaskan. Nah, ini adalah secara holistik untuk menganalisis tujuan strategis organisasi dan membuat peta lengkap sumber daya manusianya. Maka dari itu sumber daya manusia itu juga sangat penting teman-teman, karena merupakan salah satu faktor utama dari faktor produksi seperti itu. Maka dari itu perlunya perencanaan tenaga kerja yang tepat itu adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan dibahas. Salah satunya yaitu perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan strategi, memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa mendatang. Atau perencanaan juga dapat diartikan proses analisis identifikasi kebutuhan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan atau dapat juga didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan kerja seorang individu dan dapat juga diartikan sebagai fungsi kegiatan kerja. Tujuan perencanaan kerja untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah tersedia baik sumber daya manusia maupun kuantitas yang perusahaan butuhkan nantinya. Jadi tujuan perencanaan kerja itu untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja apakah sudah tepat oleh kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau belum, seperti itu. Selanjutnya yaitu mempermudah jalur koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas karyawan sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat. Jadi tujuan perencanaan kerja yaitu mempermudah jalur koordinasi dan sinkronasi tentang bagaimanakah job description-nya, job analisisnya, apakah sudah tepat sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan, apakah masih ada sesuatu yang harus dibenarkan, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan tujuan perencanaan kerja. Di sini ada dua, yaitu yang pertama untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah yang tersedia baik SDM maupun kuantitas yang perusahaan butuhkan nantinya. Yang kedua, mempermudah jalur koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas karyawan sehingga produktivitas kerja akan semakin meningkat. Selanjutnya ada 6 tahapan perencanaan tenaga kerja, yaitu yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Selanjutnya, Anda bisa menguraikan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut menjadi lebih rinci, yakni menjadi tujuan setiap divisi perusahaan. Sebagai contoh, Anda menentukan apa tujuan dari divisi marketing, keuangan, produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan inventarisasi SDM.
hal-hal yang termasuk dalam inventarisasi SDM, yaitu kapasitas, kemampuan, jumlah, latar belakang pendidikan, hingga potensi tenaga kerja. Yang ketiga, memperkirakan demand dan supply SDM. Jadi, perusahaan harus mempertimbangkan apakah harus ada penambahan karyawan, pelatihan karyawan, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperkirakan kesenjangan SDM. Hal ini bisa dilakukan setelah mendapatkan hasil perbandingan antara demand dan supply SDM, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah selisih, baik itu selisih lebih ataupun kurang. Yang kelima, merumuskan rencana tindakan SDM. Tahapan ini dilakukan. Sini saya akan menjelaskan hasil tentang perkiraan proses perencanaan sudah tenaga tersedia. kerja. Proses perencanaan apabila tenaga kerja ada dibagi menjadi kesenjangan, 8 proses, maka yaitu yang diperlukan pertama, tindakan yang bisa menetapkan tujuan menghilangkan perencanaan. kesenjangan tersebut. Perencanaan tenaga kerja dilakukan dengan Dan yang menyesuaikan keenam, arah rencana perusahaan. Pemantauan, Langkah pertama yang pengendalian, dilakukan dan umpan yaitu balik. mendefinisikan tujuan perencanaan. Tahapan ini Yang kedua, yaitu melakukan memetakan SDM. pemantauan, Tahap pengendalian, selanjutnya yaitu dan umpan balik memetakan sesuai data dengan demografis kebutuhan SDM perusahaan. atau Data-data organisasi. tersebut meliputi jumlah, usia, peran, jabatan, gaji, performa, produktivitas, dan lain-lain. Yang ketiga, menghitung kebutuhan SDM. Jumlah SDM yang tersedia dicocokkan dengan rencana bisnis di masa mendatang. Apakah jumlah SDM tersebut mencukupi untuk meraih tujuan perusahaan? Yang keempat, menetapkan rencana tenaga kerja. Setelah kebutuhan tenaga kerja disetujui setiap departemen, tim HR menentukan rencana selama 1 tahun mendatang, termasuk diantaranya biaya perekrutan, gaji, serta kenaikan gaji per tahun. Rencana ini menjadi arahan dalam perekrutan peran yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang kelima, rekrutmen. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keterampilan yang dibutuhkan, tim HR melakukan rekrutmen. Tim HR juga menentukan metode yang paling tepat untuk merekrut karyawan baru. Yang keenam, memonitor kesenjangan keterampilan. Setelah memenuhi kebutuhan SDM, tim HR menganalisis kemampuan yang dimiliki masing-masing karyawan, serta apakah ada kesenjangan di antaranya. Yang ketujuh, mengadakan pelatihan. Jika dirasa ada kesenjangan keterampilan di antara karyawan, tim HR akan mengadakan pelatihan untuk menjembatani hal tersebut. Pelatihan juga diadakan untuk membantu karyawan meningkatkan kemampuannya. Dan yang terakhir, yang ke-8, evaluasi. Terakhir, tim HR mengevaluasi perencanaan tenaga kerja yang sudah dijalankan. Apakah rencana tersebut sudah berjalan dengan baik, atau rencana yang dijalankan sudah membantu mencapai rencana perusahaan. Oke, untuk sasaran desain pekerjaan itu ada menghemat tenaga manusia, menentukan campuran atau kombinasi antara karyawan dan mesin yang paling ekonomis dan merancang pekerjaan sehingga diperoleh jumlah kepuasan yang memadai. Di mana di sini kita harus bisa menghemat tenaga manusia dengan desain pekerjaan. Jadi berapa jumlah mesin dan jumlah manusia yang bisa dikombinasikan sehingga kita bisa menghemat biaya tenaga kerja. Kombinasi. Untuk yang selanjutnya ada work measurement atau biasa disebut dengan pengukuran kerja. Definisi dari work measurement sendiri yaitu penaksiran waktu yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan, atau biasa didefinisikan sebagai tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.
Dalam pengukuran kerja sendiri, biasanya dilihat dari proses operasi dalam perusahaan. Dapat efisien atau tidaknya biasanya didasarkan atas lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan dalam jasa. Pengukuran kerja ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun output dari pengukuran kerja adalah waktu standar dan output standar suatu pekerjaan tersebut. Untuk yang selanjutnya ada fungsi pengukuran kerja. Yang pertama untuk penjadwalan, yang kedua untuk menetapkan tingkat penggunaan tenaga kerja, yang ketiga ada perbandingan efisiensi, yang keempat dasar untuk pembuatan anggaran dan pengendalian biaya, yang kelima yaitu memperkirakan biaya dan beban, dan yang terakhir untuk rencana pemberian biaya dan insentif. Baik, akan saya lanjut mengenai metode pengukuran kerja. Metode pengukuran kerja di sini ada 4, yaitu pendekatan historical, ada studi waktu atau time study, ada data waktu standar yang ditetapkan sebelumnya atau predetermined time standard, dan yang terakhir ada work sampling. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pendekatan historical. Pendekatan historical di sini hanya berdasarkan data-data historik yang sering subjektif, tidak konsisten, dan tidak memperhatikan rating faktor dan penundaan-penundaan atau mudah bias. Pendekatan historical di sini tidak direkomendasikan untuk pengukuran kerja. Dan yang kedua ada time study. Time study dikemukakan oleh Frederick Taylor 1881 dan dikembangkan dengan memasukkan rating faktor atau RF. Ada seorang analis mengambil sampel kecil dari suatu kegiatan karyawan dan menggunakannya untuk menentukan suatu standar bagi organisasi. Nah, time study ini menggunakan stopwatch sebagai alat ukur waktu yang ditunjukkan dalam penyelesaian suatu aktivitas yang diamati. Untuk langkah-langkah time study, yang pertama ada menentukan tugas atau task yang akan diukur, yang kedua ada membagi tugas menjadi elemen, yang ketiga ada menentukan beberapa kali mengukur tugas atau jumlah siklus atau sampel yang diperlukan, yang keempat ada waktu dan rating faktor, dan yang kelima ada menghitung average observed cycle time atau waktu siklus rata-rata. Yang keenam ada menghitung normal time. Yang ketujuh ada menjumlahkan normal time untuk tiap elemen untuk mendapatkan total time. Dan yang terakhir ada menghitung standard time. Nah, untuk selanjutnya ada predetermined time standard. Berdasarkan gagasan bahwa semua pekerjaan dapat dirinci menjadi serangkaian gerakan dasar. Nah, untuk waktu tiap elemen dapat ditentukan dengan stopwatch atau untuk menciptakan bank data waktu, sehingga waktu standar dapat ditentukan berdasarkan bank data waktu tersebut. Sedangkan sistem data waktu yang paling sering digunakan ada work factor, basic motion time study atau BMT, dan methods time measurement atau M2M. Prosedur untuk menetapkan suatu standar dari predetermined data yaitu yang pertama ada setiap unsur pekerjaan diperinci menjadi gerakan dasar. Yang kedua ada tiap gerakan dasar ditentukan derajat kesulitannya. Ketiga ada waktu yang diperlukan untuk tiap gerakan dasar ditentukan dari tabel predetermined time. Dan yang terakhir ada waktu-waktu gerakan dasar dijumlahkan untuk memperoleh waktu normal total. Nah, untuk yang terakhir ini ada work sampling. Work sampling sendiri diperkenalkan oleh L.H.C. Tippett 1934 yang terdiri atas pengambilan observasi-observasi para pekerja secara acak untuk menentukan proporsi waktu yang mereka gunakan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, kebaikan dari work sampling sendiri ada besarnya sampel dipilih dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang kedua ada dapat digunakan untuk kerangka kegiatan yang lebih besar.
Yang ketiga ada dapat dilakukan oleh para peneliti berketerampilan rendah, dan yang terakhir ada tidak dapat mengganggu para pekerja. Prosedur work sampling sendiri ini ada mengambil sampel awal untuk menentukan parameter. Ada juga menghitung jumlah sampel yang diperlukan dan menyiapkan schedule untuk observasi karyawan. Konsep bilangan acak biasanya digunakan. Nah, di sini ada studi kasus yang berkaitan dengan UMKM yang telah diteliti oleh kelompok kami. Studi kasus di sini dipecahkan oleh dua metode, yaitu yang pertama ada metode time study dan juga yang kedua ada metode work sampling. Oke, langsung kita bahas. Sebuah UMKM tempe doni menggunakan time study untuk mengobservasi karyawannya. Data yang diperoleh terdapat pada tabel berikut. Bila faktor kelonggaran sebesar 20%, maka tentukan normal time dan juga standard time. Nah, bisa dilihat sendiri dalam tabel, yaitu ada langkah dan juga di situ ada 1, 2, 3, 4 itu adalah proses produksi per minggunya dalam memproduksi tempe, dan juga ada tabel RF. Nah, kita tahu bahwa cara mencari cycle time sendiri yaitu jumlah waktu dibagi dengan siklus. Maka di sini ada yang pertama, kita cari satu persatu, yaitu CT perendaman. Nah, di situ kita jumlahkan dari semua produksi per minggunya dibagi dengan siklus yang telah terjadi. Jadi kan di situ ada tabel 1, 2, 3, 4. Nah, maka dibagi dengan 4 siklus tersebut. Nah, di situ ada 420 ditambah 360 ditambah 480 ditambah 450 dan dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 427,5 menit. Untuk yang CT penggilingan 60 ditambah dengan 45 menit tambah 50 ditambah 65 dan dibagi 4, hasilnya 55 menit. Yang CT pencucian yaitu 20 ditambah 15 ditambah 25 dan ditambah 16 dibagi 4, hasilnya 19 menit. Untuk CT perebusan yaitu 120 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 70 dan dibagi 4, yaitu hasilnya 91,25 menit. Untuk yang CT pengemasan yaitu 180 ditambah 150 ditambah 120 ditambah 140 dan dibagi 4, hasilnya 147,5 menit. Dan yang terakhir ada CT fermentasi yaitu 1080 ditambah 900 ditambah 720 ditambah 780 dan dibagi 4, yaitu hasilnya 870 menit. Nah, selanjutnya mencari normal time, yaitu yang rumusnya cycle time dikali RF. Nah, di sini ada NT perendaman, yaitu 427,5 dikali 0,9. Yang RF sendiri yaitu tadi 95% dijadikan desimal yaitu 0,95, maka hasilnya 406,125. Yang kedua ada NT penggilingan yaitu 55 dikali 0,9 yaitu 49,5. Yang ketiga ada NT pencucian yaitu 19 dikali 0,85, hasilnya 16,15. NT perembusan yaitu 91,25 dikali 0,8, hasilnya 73. NT pengemasan 147,5 dikali 0,75 yaitu 110,625. Dan yang terakhir ada NT fermentasi yaitu 870 dikali 0,7 sama dengan 609. Dan semua NT ini normal time di jumlah totalnya ada 1264,4 menit. Nah, yang selanjutnya untuk mencari standard time yaitu NT dibagi 1 min kelonggaran yaitu 1264,4 dibagi 1
dikurangi 0,2 yang hasilnya 1580,5 menit. Nah, yang selanjutnya ini menggunakan work sampling kita bahas, yaitu suatu work sampling pada karyawan pelayanan langganan di UMKM Tempe Doni menunjukkan bahwa karyawan bekerja 60% dari waktunya. Dengan rating faktor 100%, karyawan menangani 150 pelanggan selama 6 jam. Kebijakan UMKM memberikan kelonggaran 20% dari waktu kerja. Tentukan standar time-nya. Nah, ente sendiri tadi seperti di atas, yaitu 360 menit ini didapat dari 6 jam yang dijadikan menit, dan untuk 0,6 ini adalah karyawan bekerja, yaitu dijadikan desimal, dan juga yang 1,0 ini adalah rating faktor, dibagi 150 adalah pelanggan. Jadi hasilnya 216 dibagi 150 yang hasilnya 1,44 menit per pelanggan. Dan juga yang standard time juga seperti di atas, 1,44 dibagi dengan 1 min 0,2. 144 ini diperoleh dari NT tadi, dan 0,2 ini diperoleh dari kelonggaran waktu, yaitu 20%. Jadi hasilnya 1,8 menit per pelanggan.